karena dari Dewa juga sendiri mereka ngambil dari Stalber, jadi secara otomatis tim-tim yang berada di utara ini bakal bertemu. Skylights juga dari utara, Dewa juga dari utara. Sementara kita melihat juga ada dari sisi lain, kali ini dari Boom. Yang sebenarnya mereka juga rotasi dari utara. Wow, ini harusnya utara rame loh. Apalagi di utara kalau kita bisa bilang pulaunya hanya bisa memainkan open field, cekungan-cekungan juga. Gedung-gedung tuh berada di Rozok gitu kan, tempatnya BFD. Ya, itu yang terjadi. Tapi tadi kalau kita lihat ada sebuah open fire. Kalau kita dengar maksud saya ada sebuah open fire yang dilakukan menuju ke tempat yang berbeda. Kita belum tahu itu dari tim mana. Karena yang sedang kita lihat tadi dari drone view adalah pemain-pemain Skylight Gaming yang berhasil untuk touchdown di sebuah rumah. Dari tempat yang berbeda, Flippy dikirim untuk menjadi scouter, dikirim untuk menjadi palang pintu. Dan dia mendapatkan informasi ada satu kendaraan di bukit sana. Yes, ini area sekitaran ruins. Harusnya tadi gundukan-gundukan ruins yang cukup kompleks sudah dihuni oleh NFT. Dan sementara tadi kita melihat juga ada Ikiar ya tadi kena mendapatkan sebuah satu kepala headshot dengan M24-nya. Tapi kayaknya masih bisa di revive karena total alive status masih 64 juga, jadi so far so good. Sementara waktu ini dari Skylights mendapatkan checkpoint yang enak, tinggal gimana caranya nih mereka ngejaga tempat ini. Ya, ini menjadi sangat menarik. 14 menit tanpa ada satu pemain pun yang tumbang. Super pasif. Tanpa ada satu pemain pun yang dipulangkan ke arah lobby. Harus menunggu sampai berapa menit untuk kita bisa melihat adanya first blood. Ayo berapa di menit? Match kali ini. 18. Genap. Ya, 18. Genap, gue ganjil deh. Berapa? Gue ganjil. Gue 17. Oke. Enggak, gue 15. Cepet banget ya. Ya jangan deh. Tinggal berapa detik lagi? 17. Gue 17. Gue 17. Ternyata tiba-tiba 15. langsung menyesal. Langsung menyesal. Oke ya, gue menit 17, lu menit 18. Aduh, lama banget lagi 18. Ini kita nggak bisa ngobrol apa sama analis. Gue mau nanya juga mereka menit keberapa gitu kan. Oh nggak bisa ya? Nggak bisa. Yang bisa kita saksikan saat ini adalah pemain dari Genesis Dogma. Mereka masih terus mengambil sebuah cekungan. Ini adalah area yang juga bisa kita katakan jarang dimainkan oleh pemain-pemain dari Genesis Dogma Gates. Mereka dipaksa untuk berada di area kanan. Karena biasanya kalau kita melihat berkaca ke PFL Season 4, kiri mulu Cicel. Wajar sih. Wajar banget karena ya kalau nggak jadi rotasi 5 season dong. Betul. Walaupun gak main 5 season sih. Nggak, maksudnya gini, karena ini masih padat banget Sanskoy. Kayak lu menit 13, ini yang tadi. Ya, yang itu tadi, maksudnya replay. ada replay ya. Itu replay yang tadi, masih bisa di revive lagi. Soalnya kan jarak jauh dan gak ada inisiasi push. Tadi lu bilang apa? Genesis Dogma agak jarang gitu ngambil tempat itu. Wajar banget karena ini masih 16 tim. Jadi mungkin checkpoint utama mereka udah diisi sama orang lain. Kita nggak pernah tahu ya kan. Jadi mereka punya plan B. Wajar banget karena semua tim punya plan A, punya plan B. Kalau misalkan plan A-nya nggak berhasil, ya plan B. Kalau misalkan nggak mau jalanin plan B, tabrak. Itu yang harusnya dilakukan mungkin oleh pemain-pemain dari Genesis Dogma. Tapi tadi kita juga melihat adanya Dunia Games yang mencoba untuk bergerak. Ion pun saat ini sedang berjuang dari area Blue Zone, berhasil untuk masuk ke dalam safe zone-nya untuk sementara waktu. Pemain-pemain dari Ion justru mereka muter, tidak masuk ke dalam safe zone, keluar dari safe zone-nya, ingin mengitari area RRQ tapi tertangkap oleh satu pemain RRQ. Justru ada Blue Zone juga yang terlibat dalam fight tersebut. Iya, malah Frenzy ter-take down-nya sama Play Zone ya, oleh Blue Zone-nya. Padahal ini belum terlalu sakit, tapi mungkin tadi damage-nya udah cukup banyak masuk ke badan Frenzy. Jadi tinggal sedikit saja HP bar dan mau tidak mau Blue Zone lah yang mendapatkan seorang Frenzy. Belum dikonfirm dan akhirnya belum first blood juga karena ternyata Uni baru ter-take down bertemu dengan Aura juga dari Dewa United. Dan first blood di menit ke 16. Butuh 16 menit untuk kita kehilangan satu player pertama di match kali ini. Bisa saja ini menjadi penggambaran bahwa PMPL Spring 2022 akan sangat ketat sekali, seketat kita melihat di match pertama ini. Bosku mendapatkan sebuah momentum, push langsung coba dilakukan mungkin oleh pemain-pemain dari Boom. Karena mereka juga memiliki PR untuk masuk ke defensif dari zone. Ya ini susah sih. Susah gampang untuk nge-push dari zone sendiri. Tapi masalah zone udah kenok 2 orang. Jadi ini bakal menjadi posisi momentum yang enak banget untuk membuka. Tapi ternyata Fokker pun tertangkap oleh seorang Banyu. Ada Banyu di bawah jembatan yang sama sekali tidak disadari. Malah Fokker yang harus diamankan terlebih dahulu. Hexas langsung menyadari keberadaan dari Banyu di bawah sana. Didekatkan kembali mobil-mobilnya ke bagian bawah. Tapi Linux pun menjaga dari angle shot yang berbeda. Sangat disayangkan harus kehilangan seorang Fokker pemain
yang cukup produktif dari segi elimination yang dimiliki oleh Boom Esport, karena Fokker sejauh ini sudah mengkoleksi 378 elimination sepanjang karirnya di PMPL. Menjadi catatan yang sangat baik sekali untuk dari Boom Esport sendiri. Kita berpindah juga, ada fight antara Dewa United dan juga Aura. Terlihat di sana ada Jaden, tembakan demi tembakan juga diluncurkan, akhirnya headshot Hands the Public menumbangkan satu pemain Aura. Penting sekali untuk bisa mendapatkan Jaden karena Jaden memiliki empower yang sangat luar biasa. Namun Megazord ini No Mercy juga bangkit. Wibu ditumbangkan di sana. Kita melihat dari arah yang berbeda, ternyata Hunt for You, rekrutan terbaru dari Aura, menjadi hero untuk sementara waktu, mendapatkan satu persatu pemain-pemain Dewa United. Yes, dan fightnya belum berakhir di situ. Masih ada fight lain juga yang terjadi di area yang berbeda. Kali ini kita melihat player-player dari BNW yang tadi saja baru saja melakukan baku hantam, bahkan sebuah nade dari Paman Icil connect ke arah satu player. Untuk BNW nampaknya harus melakukan perhentian terlebih dahulu, harus melakukan revive terlebih dahulu, dan kali ini bakal sulit karena dari Kopinli udah deres banget darahnya. Barrier lagi berusaha untuk melakukan smoke ke depan sana, tapi K-Mine pun tertangkap lagi-lagi. Granat Paman Icil on point. Paman Icil, match pertama dia tumbang cepat, namun tidak untuk saat ini. Match kedua sudah belajar dari pengalaman. Pemain-pemain Genesis Dogma Kids, juara bertahan kita yang pastinya ingin mempertahankan gelar juara, tidak mudah untuk melakukan hal tersebut, sehingga harus dimulai dari match yang kedua kalau mereka memang masih ingin mendapatkan bonus poin di akhir minggu nanti. Kita fokus dulu ke fight yang sedang terjadi. Voin datang ke compound dari RRQ Ryu, tapi ada Dunia Games juga di area yang berbeda. Ini rame banget. Ada 1, 2, 3, 4 Semuanya tim. harus keluar 200 meter, Cijel. 4 tim ada di Rozok. Dalam waktu 40 detik semuanya bakal keluar seperti serangga yang disemprot oleh insektisida. Dan sementara waktu ini melihat Miliano dan juga McLary tertahan di bagian second floor, belum bisa kemana-mana. Dan Mort, ini menarik banget. Lihat Mort berada di bagian balkon. Dia punya satu positioning yang cukup menarik dan sudah mengokang sebuah smoke nampaknya kali ini di tangan untuk mengelabui musuh. Mungkin karena kita lihat dari RRQ hanya tersisa Mort dan Voldemort aja bermain dengan sangat hati-hati, memancing musuhnya untuk masuk ke arah bagian dalam. Tapi Mort terbakar api dan mau tidak mau melakukan penyeberangan. Harus berhati-hati. RRQ Ryu, tim yang paling sukses sepanjang 2021 kemarin, mendapatkan 3 gelar juara. Mereka harus terjepit saat ini, posisinya 2 pemain saja yang bertahan, tapi keadaannya juga sama yang sedang dialami oleh pemain dari Voin dan juga yang sedang dialami oleh pemain-pemain dari lawannya satu lagi di area tersebut. Kalau kita lihat Dunia Games, itu dia yang saya cari tadi kata-katanya. RRQ sedang berada di area bawah, harus berpindah mereka. Dunia Games berada di atas dari RRQ Ryu, tapi Blue Zone akan ikut campur dalam fight yang terjadi. Tiba-tiba 2 tumbang, 1 untuk Dunia Games, 1 untuk RRQ. Gila, tuker-tukeran nades is real. Rosesi lempar ke Mort lempar ke arah Onyx, lempar ke arah Voin, dan mau tidak mau Voin akan memanfaatkan momentum untuk kabur. Dibawa kabur mobil-mobilnya dan bakal iring-iringan keluar dari kota Rozok. Ini adalah momentum, tapi Kenan sedikit tertahan di depan sana. Oh no, dari bagian lower ground sudah ada Miseri muncul dari bagian bawah, dan Miliano tidak mau kehilangan momentum, ditembakin, di spray down seorang Kenan. Masih bisa kabur, masih bisa lewat, tapi Tensky terjadi kecelakaan tunggal karena panik dan diamankan oleh Nick. Tapi RRQ ternyata diamankan nyawa-nyawanya oleh Bonafide Nux. Sangat berbahaya apa yang dilakukan oleh Bonafide tadi. Pintar sekali mereka. RRQ pulang ke arah lobby, bukan sesuatu yang mereka inginkan. Tapi inilah yang terjadi. Tumbang satu persatu. Tim yang berada di area Rozok, sulit untuk mereka bisa keluar dari tempat permainan mereka. Bonafide yang memang sedari awal sudah melebarkan sayapnya menuju ke arah rumah banjir. Mereka yang saat ini sedang menguasai pola permainan. Wah, ini cilaka banget sih Playzone. Playzone ke rumah air. Gue udah gak ngerti lagi ini bakal hektiknya kayak apa. Dan sejauh ini kita lihat Bonafide yang paling enak karena dari tadi dia cuma gerak beberapa meter doang dari Rozok menuju ke dalam circle-nya. Tinggal gimana caranya Bonafide berusaha untuk menjadi satpam zona, dan melihat kembali dari Onyx juga masih bisa bertahan. Jobrenki harus diselamatkan karena darahnya udah mulai deres. Rosesi juga tertangkap oleh seorang Hexas dari arah yang berbeda. Ken kali ini bertemu dengan mantan timnya juga di depan sana. Dan kali ini kita melihat dari Bonafide yang paling enak sejauh ini. Ya, Bonafide pastinya bisa mendapatkan banyak elimination dari tempat mereka. Bahkan Bonafide juga mendapatkan satu lagi elimination tambahan. Ucup membuka keran eliminationnya untuk match kali ini. 1 sudah dia kumpulkan, mencoba untuk mencari yang kedua, melemparkan granat terlebih dahulu menuju ke area sungai, meledak di sana, dan akhirnya mendapatkan 1. Itu justru granat dari Nick yang mendapatkan seorang Zai. Yes, langsung granat elimination tak jatuh ke tangan Nick. Tapi Ucup dan teman-teman kayaknya nggak puas hanya dengan 5 elimination. Dengan punya rumah seperti benteng, ini akan membuat mereka bisa bertahan
sementara waktu, tapi zonanya juga akan bergerak sebentar lagi. Ini bakal seru sih. Udah lama banget gue nggak ngeliat playzone ke arah rumah air, dan dari rumah air belum tentu ke perumahan bisa aja keluar, dan granatnya langsung connect dari seorang K-Mine mendapatkan seorang Fnatic. K-Mine adalah kunci dari elimination dari tim BNW 88 ini, membuka keran elimination mereka di season yang baru. Tim pendatang baru, namun banyak pemain-pemain berpengalaman yang sudah berada di sini. Granat yang kedua dilemparkan juga. Itu adalah smoke ternyata, Cicel. Panik, dia yang main, gue yang panik ya kan. Soalnya darahnya Potato tadi setipis kertas, itu udah susah banget. Tapi ternyata Potato berhasil untuk melakukan healing dan dapat timing lagi. Dan ini adalah sebuah zona yang cukup kompleks. Lihat Hexas, gimana caranya dia memainkan ujung jembatan. Walaupun Boom belum berada di dalam play zone, tapi gimana caranya Boom memberikan pressure terus-menerus. Bahkan Rosesi enak banget free shot ke arah depan Bonafide. Satu persatu player-playernya ditumbangkan. Kali ini Ucup yang tertumbang, dan lagi-lagi hujan peluru Israel dari seorang Rosesi. Terbuka sekali di depan sana dari Bonafide, hanya bisa memanfaatkan wall smoke. Tapi Rosesi kehabisan waktu, dia harus bergerak, dan akhirnya Ceta lah yang menghukum Rosesi karena dari tadi dia menjadi pengganggu untuk timnya. Ceta tidak hanya berhenti di Rosesi, akan coba mendapatkan Nick juga. Ini dia Terminator season 1 yang akan coba berhadapan dengan seorang Ceta. Nick melakukan tembakan demi tembakan, dan akhirnya lagi-lagi didapatkan elimination demi elimination oleh pemain-pemain Onyx. Yes, Onyx masih bertahan dengan Nick dan Cleon. Takatiki kali ini sudah mulai maju ke arah depan, berusaha untuk mengeliminasi Bonafide. Dan di manakah Bonafide terakhir? Masih belum ketahuan ada di mana. Tapi Nick dengan sangat sabar dan hati-hati, dia tahu, mulai menyadari di belakang ada smoke. Berarti kalau misalkan ada smoke, ada manusia. Nox dari belakang sebuah vehicle masih bisa melemparkan beberapa nades terus menerus ke arah bagian depan. Tapi boom, what happened? Ken tenggelam. Wow, justru didapatkan eliminationnya oleh satu pemain, yaitu Cleon tadi dari mantan timnya Ken itu sendiri. Kita kembali melihat fight yang melibatkan banyak tim di sini. Hexas pasti bertahan dengan pemain-pemain Boom. Rosemary terus dia melakukan sebuah tembak-tembakan bersama dengan NFT Drone, melakukan sebuah revive terlebih dahulu. Batman kembali menjadi pemain yang bertahan dari NFT. Yes, masih bertahan NFT Batman dan kawannya Drone. Takatiki baru kah di NFT? Tapi nanti kita bakal lihat seberapa lama dia bisa bertahan, karena hanya satu tim saja yang masih full squad, yaitu GPX. Mereka bertahan di bagian rumah air. Sejauh ini mereka masih aman. Circle-nya ternyata nggak ke rumah air, ke bagian jembatan. Ini epic gameplay sih. Ya, ini akan menjadi sangat menarik sekali untuk kita menyaksikan pergerakan apa yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain yang berada di rumah air, karena mereka yang harus bergerak pertama kali menuju ke area circle-nya. Satu pemain tumbang barrier yang sedang dalam keadaan panas-panasnya ternyata dihukum oleh mineral dari zone. Yes, ini GPX berarti nggak keluar dari drop zone ya? Dia kan drop zone-nya di rumah air sama sekitaran ruins gak sih? Kalau misalkan ada alter ego main, ya kan dia main di situ kan? GPX harusnya mereka SMB kan, tadi GPX ketemu sama ini di SMB kan? Enggak kok. Iya, GPX tadi kan ketemu sama pemain-pemain dari NFT di SMB. Sorry. Oh iya. Berarti alter ego yang pindah ya? Iya. Alter ego kemana tadi ya? Gue nggak merhatiin lagi. Ya, kita tidak terlalu melihat tadi pemain-pemain dari alter ego di mana. Soalnya gue based on ini beberapa scrim yang gue nonton ya. Betul. Dan third party turnamen itu gue lihat GPX itu ngambil ke rumah air sama ruins kalau misalkan ada alter ego. Tapi ada perubahan-perubahan yang terjadi nampaknya berdasarkan hasil scrim pasti juga kan. Dan melihat kembali di sini menarik banget, di mana semua tim harus keluar dari compoundnya, harus keluar dari tempat persembunyiannya. Dan kali ini BNW yang tertangkap terlebih dahulu, tapi Cleo menangkap kembali satu kepala di depan sana. Tapi itu adalah lower ground tipis, nggak bisa ditembakin, malah K-Mine yang tertumbang terlebih dahulu. Dan Cleon pun dengan sangat sabar bergerak beriringan dengan Blue Zone. Harus berhati-hati, harus menjaga tempo seorang Cleon karena tidak boleh terkena damage dari Blue Zone. Ini adalah zona yang ke-7, sudah sangat sakit zonanya. Tapi kalau kita lihat dari pemain-pemain Onyx, banyak sekali elimination yang sudah mereka kumpulkan. Matoy pun melakukan sebuah tembakan menuju ke arah pemain-pemain zone. Ada Linux yang bertahan di sana. Rosemary mendapatkan satu knockdown ke arah Batman dan juga Drone. Mereka bertahan dari 2 match berturut-turut. 2 orang ini yang bertahan, tapi ternyata dipulangkan. Dan kita akan melihat WWCD baru di match kali ini. Yap, karena hanya tersisa Oni pun dipulangkan juga. Hanya tersisa 4 tim saja. GPX masih bertahan. Sisanya udah pincang banget. Tapi Linux melihat dari kejauhan, melihat dari sudut jendela di depan sana, berusaha untuk menumbangkan satu, tapi masih belum bisa. Matoy langsung berusaha
untuk membalaskan kembali peluru-peluru panas ke arah Linux. Dan ini menjadi hal yang menarik juga. Apakah bisa gitu tim-tim yang masih pincang untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner? Onyx, dia memang pulang, tim tersebut memang pulang, tapi 12 elimination sudah dikumpulkan oleh Onyx sepanjang match ini sangat banyak sekali. GPX menjadi tim yang masih sangat-sangat siap untuk menghadapi late game karena full squad mereka. Masih ada Rosemary, Kraibu, Matoy, dan juga satu yang lainnya Bilot. 4 pemain masih bertahan dari GPX di match kali ini. Bisa saja ini adalah WWCD untuk pertama kalinya didapatkan oleh GPX. Bisa jadi. Maybe yes, maybe no. Ingat ini Battle Royale, semua bisa terjadi. Ini kalau misalkan GPX nggak keculik harusnya aman ya. Tapi kalau misalkan GPX ada yang keculik, 1 atau 2, ini akan menjadi beda cerita. Tapi we'll see, karena GPX seperti kita tahu ini adalah tim dari Supply Bank sebelumnya. Dari segi chemistry, mereka udah nggak usah dipertanyakan lah ya. Udah nggak usah diragukan lagi. Tapi tinggal gimana caranya mereka melakukan eksekusi untuk defensif sementara waktu. Dan jarak dari zona dari mereka pun nggak terlalu jauh. Terlebih Linux berhasil dia dapatkan juga. Tersisa minimal 1 orang saja di atas sana. Ini adalah momentum di mana GPX harusnya bisa mengatasi perlawanan dari zone. Dan betul saja, ini adalah momen GPX akan menancapkan bendera mereka di PMPL. Kalau tim e-sport yang satu ini akhirnya bermain di ajang tertinggi PUBG Mobile Indonesia. Yes, betul. Ini akan menjadi ajang pembuktian. Tapi kita lihat GPX masih nggak mau tergesa-gesa. Mereka main tempo. Mereka benar-benar ingin winner-winner chicken dinner ini. Bonafide, sisa Kakashi seorang diri saja. Tapi sulit untuk Kakashi melakukan clutch nampaknya karena blue zone-nya udah terlalu menyakitkan. Dan ya, dia akan merelakan nyawanya tapi tidak jadi karena Kraibu berhasil untuk mendapatkan elimination terakhir dan winner-winner chicken dinner untuk GPX.